Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiara Mezalina Lestari dari kelas 11B nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4 sejarah. Poin yang pertama itu restorasi Meiji, awal modernisasi di Jepang. Sebelum era modern, Jepang merupakan sebuah negara feodal. Periode ini sering diwarnai perebutan kekuasaan di antara mereka, terutama antar shogun serta antara shogun dan kaisar. Hubungan dengan dunia barat baru dimulai sejak abad 16, ketika para pedagang dan misionaris Serikat Yesus dari Portugal menginjakkan kaki di Jepang. Namun tidak berselang lama, tepatnya tahun 1639, Shogun Tokugawa menjalankan kebijakan sakoku atau negara tertutup yang berlangsung selama 2,5 abad. Melalui kebijakan sakoku, orang asing dilarang masuk ke Jepang, dan sebaliknya orang Jepang dilarang berhubungan dengan orang asing ataupun meninggalkan negara Jepang. Meskipun demikian, dalam praktiknya Jepang tidak sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Beberapa negara masih diizinkan menjalin hubungan ekonomi dengan Jepang, seperti Belanda, Tiongkok, dan Korea. Hal yang melatar belakangi kebijakan sakoku yang pertama itu Shogunan Tokugawa menuding para misionaris Katolik mendalangi pemberontakan Shimabara, yaitu pemberontakan besar pertama sejak penyatuan Jepang di bawah kekuasaan Shogunan Tokugawa. Yang kedua, mempertahankan supremasi Tokugawa atas pesaingnya, yaitu Daimyo Tozama, daimyo yang dianggap pihak luar oleh penguasa Jepang. Kebijakan sakoku ini mengalami titik balik pada sekitar pertengahan abad 19. Pada 31 Maret 1854, tibalah Commodore Mateusi Perry dengan kapal hitamnya di Jepang. Kedikdayaan militer Amerika Serikat memaksa Jepang menandatangani Konvensi Kanagawa antara Perry dan pemerintahan Shogun Tokugawa. Konvensi Kanagawa ini pada intinya berisi kesediaan Jepang membuka diri terhadap Barat dengan membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk kapal-kapal asing yang ingin berdagang, menjamin keselamatan kapal Amerika yang karam, dan mendirikan kedutaan Amerika yang permanen. Konvensi ini juga sekaligus mengakhiri kebijakan tertutup Jepang yang telah berlangsung selama 200 tahun. Meski demikian, bagi rakyat Jepang, Konvensi Kanagawa menjatuhkan martabat mereka. Oleh karena itu, dalam beberapa waktu tersebar luas sentimen anti-Barat dan bahkan sempat memicu perang. Perang itu dimenangkan pihak Barat, namun ketidakpuasan rakyat atas tunduknya Jepang kepada Amerika Serikat serta masuknya pengaruh Barat di Jepang berujung pada ditumbangkannya pemerintahan Shogun Tokugawa. Setelah itu, pemerintahan Shogun dihapuskan dan kekuasaan sepenuhnya berpusat ke tangan kaisar, yaitu Kaisar Komei. Kedatangan Amerika Serikat serta kemajuan di Barat yang mereka saksikan menyadarkan Jepang betapa tertinggalnya mereka. Lalu muncullah tekad untuk mengejar ketertinggalan. Namun baru pada masa pemerintahan Kaisar Meiji sejak tahun 1968, kesadaran itu terwujud secara konkret melalui berbagai langkah perubahan besar yang disebut dengan restorasi Meiji. Kata Meiji ini sendiri berarti kekuasaan pencerahan, dan pencerahan yang dimaksud adalah kombinasi kemajuan Barat dengan nilai-nilai tradisional Timur. Dengan visi inilah Meiji mengutus beberapa pejabat ke Amerika Serikat dan Eropa yang disebut dengan misi Iwakura. Tugas pokoknya yaitu mempelajari seluk-beluk kemajuan Barat termasuk sistem pendidikan, teknologi, serta ideologi yang mendasari kemajuan itu. Restorasi Meiji mengubah kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia. Restorasi Meiji mempercepat industrialisasi di Jepang yang kelak dijadikannya model kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 di bawah slogannya yaitu negara makmur, militer kuat. Selanjutnya itu ketika Prancis menyerah terhadap pasukan Nazi Jerman sekitar tahun 1941, Jepang memanfaatkannya dengan menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina, yaitu meliputi Kamboja, Laos, dan Vietnam. Meski tidak memiliki kepentingan di Indochina, sikap agresi Jepang ditentang oleh Amerika Serikat pada tahun 1941. Amerika Serikat prakasai dibentuknya persekutuan yang disebut dengan ABDACOM Amerika Serikat, yang terdiri dari negara Amerika Serikat,
Britania Raya, Inggris, Belanda, dan Australia untuk menghadapi Jepang. Embargo minyak membuat Jepang seperti dihadapkan pada pilihan hidup atau mati. Jepang lalu memutuskan untuk menguasai sumber daya baru di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sasaran Amerika Serikat yang paling dekat di Asia adalah pangkalan angkatan laut di Amerika Serikat di Pasifik, tepatnya di Pearl Harbor, Hawaii. Maka secara mendadak tanpa ultimatum Jepang menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Setelah menghancurkan Pearl Harbor, Jepang menduduki Filipina pada 10 Desember 1941 dan Burma pada 16 Desember pada tahun yang sama. Pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan, kemudian menyusul ke pusat-pusat kekuasaan Belanda di Sumatera dan Jawa. Dari Jawa, Jepang menguasai seluruh wilayah Indonesia dalam waktu singkat. Perang yang dilancarkan Jepang di Asia Tenggara dan di Samudra Pasifik ini dikenal dengan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Selanjutnya poin yang kedua itu kedatangan Jepang di Indonesia. Serangan Jepang ke Hindia Belanda terjadi pada 11 Januari 1942 dengan pendaratan pertama di Tarakan yang berada di Kalimantan Timur. Pada Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Sejak 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi, guna mendukung industri dan kampanye Perang Jepang. Selanjutnya, Belanda pun menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942 kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia yaitu pada 1944, Jepang mulai kewalahan menghadapi serbuan tentara sekutu di wilayah Hindia Belanda. Sekutu menjatuhkan bom di wilayah paling barat Indonesia pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa Parlemen Jepang mengumumkan sikap pemerintah Jepang di daerah Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka. Pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan dibentuknya BPUPKI. Sampai sidang BPUPKI berakhir, belum diperoleh kata sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk Panitia 9. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun dokumen penting yang disebut dengan Piagam Jakarta. Selanjutnya, hasil Panitia 9 ini disampaikan pada sidang BPUPKI. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, badan ini dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Marsikal Terauchi kemudian mengundang 3 tokoh pergerakan nasional ke markas pusat Jepang di Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan itu, penguasa tertinggi Jepang mengatakan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada 24 Agustus 1945 dengan wilayah meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Sekembalinya 3 tokoh pergerakan nasional dari Dalat, Vietnam, diperoleh informasi bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu setelah bom atom sekutu membom kota Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya, atas tekad bersama dan dipelopori oleh tokoh-tokoh pemuda pergerakan nasional bangsa Indonesia kemudian memproklamasi kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sekian penjelasan mengenai materi bab 4 tentang pendudukan Jepang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.